Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, yang beranggotakan Amrina Rosyada, Aida Solihah, dan Alfira Bakti. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai aspek etika dan hukum tenaga kesehatan lingkungan, yaitu profesi sanitarian. Pokok-pokok pembahasan pada kali ini yaitu pengertian profesi sanitarian, upaya kesehatan lingkungan, kemudian kode etik tenaga kesehatan lingkungan yaitu sanitarian, pelanggaran kode etik sanitarian, sanksi, contoh kasus pelanggaran kode etik tenaga kesehatan lingkungan, serta solusi dari kasus tersebut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan. Menurut SK Menkes nomor 373, sanitarian atau ahli kesehatan lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan, dan vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi, dan matra. Penyebab masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. 1. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang mengakibatkan kepadatan penduduk semakin meningkat, khususnya di kota besar, yang mengakibatkan fasilitas sanitasi yang tidak memadai. 2. Keanekaragaman sosial budaya, adat istiadat, rendahnya ekonomi, pendidikan, dan kurangnya kesadaran hukum dan peraturan. 3. Keterbatasan sumber biaya tenaga dan biaya serta sarana. 4. Perkembangan industri. Upaya sanitasi menurut keilmuan WHO ada 17 usaha pokok kesehatan lingkungan, yaitu penyediaan air bersih, pengelolaan air buangan, pengelolaan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah, higien makanan, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, perencanaan daerah dan perkotaan, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, laut, dan darat, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi, bencana alam, perpindahan penduduk, dan keadaan darurat. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Selanjutnya adalah kode etik ahli kesehatan lingkungan atau sanitarian. Kode etik sanitarian di Indonesia dirumuskan dalam Ketetapan Munas ke-5 tahun 2005 di Surabaya. Kewajiban sanitarian dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan lingkungan yaitu sebanyak 20 item yang terbagi ke dalam beberapa sub. Pertama, kewajiban umum sanitarian terdapat 11 item yang wajib dipatuhi. Kedua, kewajiban sanitarian terhadap klien atau masyarakat terdapat 5 item yang wajib dipatuhi. Ketiga, kewajiban sanitarian terhadap teman seprofesi terdapat 2 item yang wajib dipatuhi. Keempat, kewajiban sanitarian terhadap diri sendiri terdapat 2 item yang wajib dipatuhi. Pelanggaran kode etik sanitarian.
Di antaranya, 1. Melalaikan kewajiban. 2. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. 3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang. 5. Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang. 6. Menggunakan alat, metode, atau tata cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang. Sanksi: jika terdapat dugaan kasus pelanggaran kode etik profesi sanitarian, maka Komite Disiplin Tenaga Kesehatan akan meneliti dan menentukan apakah kesalahan tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Dan komite ini berhak menindaklanjuti kasus tersebut, misalnya melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. Selain Komite Disiplin Tenaga Kesehatan, baik pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota juga dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Tindakan administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau denda dan pencabutan. Selanjutnya, di sini terdapat salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik tenaga kesehatan lingkungan. Adapun untuk contoh kasusnya, yaitu terdapat pembakaran limbah medis rumah sakit umum daerah Bangli yang merupakan salah satu pelanggaran etika lingkungan. Dalam hal ini, pihak rumah sakit melanggar etika lingkungan, yaitu tidak menjalankan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 12 mengenai yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tersusun. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan yaitu keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, kemudian keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian terdapat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau atau Kepulauan. Nah, dari kasus tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya PMK Republik Indonesia, yaitu Pemerintahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pasal 3 ayat 1, yaitu mengenai kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang dilakukan dalam bentuk yang pertama yaitu konseling. Konseling dilakukan kepada pihak atau kepada pelayanan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu inspeksi kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu adanya intervensi kesehatan lingkungan. Demikian yang dapat
kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.